Halo, kami CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2021, Angkatan 16, Kelompok 1. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis layanan publik dalam pengendalian transportasi lebaran tahun 2021. Bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas, Sang Raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat tersebut pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Moda transportasi untuk mudik tergantung pada teknologi yang ada di masanya. Kereta api sebagai angkutan masif pertama, sedangkan bus menjangkau semua di wilayah yang tak terjangkau kereta api. Bus sangat menjadi andalan. Pesawat mulai menjadi sarana mudik favorit karena kemudahan dan kecepatannya, meski harga yang harus dibayarkan lebih mahal. Kapal laut juga tidak kalah sepi karena harganya yang sangat terjangkau. Istilah mudik baru populer sekitar 1970-an. Dahulu, mudik dilakukan secara natural untuk mengunjungi dan berkumpul dengan keluarga. Sekarang, mudik lebih lekat dengan ajang eksistensi diri. Mudik juga berarti silaturahim. Inilah yang menyebabkan persatuan dan kesatuan terjaga dan terpelihara. Bertepatan dengan libur panjang, masyarakat Indonesia memanfaatkannya untuk melakukan mudik. Dampak positif libur panjang adanya potensi untuk meningkatkan perputaran uang dan ekonomi di daerah, mengoptimalkan industri pariwisata dan industri makanan dan minuman. Jika melihat fenomena pandemik sebelum Lebaran 2021, informasi dari tim Satgas COVID bahwa kasus COVID-19 relatif lebih landai dibandingkan awal tahun 2021. Akan tetapi, beberapa daerah di luar Jawa, kasus positif COVID-19 mengalami kenaikan. Momentum tersebut harus dijaga dan diatasi agar tren kasus COVID-19 semakin baik. Pemerintah melihat bahwa kebijakan paling tepat adalah membatasi mobilitas orang, apalagi jika mobilitas tersebut dilakukan secara masif. Berikut hasil analisis Fishbone. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Larangan mudik berlaku pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021 dan kemudian diperpanjang hingga 24 Mei 2021. Larangan penggunaan atau pengoperasian kendaraan dikecualikan untuk sektor logistik, urusan pekerjaan dengan surat izin tertulis, kunjungan keluarga sakit, ibu hamil dan kepentingan persalinan, kunjungan duka dan kepentingan mendesak non-mudik dengan pembatasan jam operasional, frekuensi, dan jumlah armada transportasi, serta operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas dan atas berdasarkan izin Direktur Jenderal di lingkup Kementerian Perhubungan. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kendaraan yang melintas di posko penyekatan ruas tol KM31 cenderung mengalami penurunan. Hal yang sama juga dapat dilihat di posko exit tol Cikupa. Sedangkan di Simpang Kali Abang Bekasi, jumlah kendaraan yang melintas keluar Jabodetabek lebih dari 600.000 kendaraan. Lalu bagaimana layanan publik jika dilihat dari aspek manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik? Jika dianalisis layanan dari segi manajemen ASN, seluruh ASN dan keluarga bahkan dilarang berpergian keluar daerah mulai 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Ketentuan perihal larangan mudik bagi ASN tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. ASN dihimbau agar menjadi contoh dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik. Sanksi akan diberikan bagi ASN yang terbukti melanggar larangan tersebut. Jika kita analisis dari sisi whole of government, bahwa pengendalian larangan mudik pada periode Lebaran 2021 diperlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengembangan strateginya dengan mempertimbangkan dampak, pertukaran informasi, dan perencanaan bersama serta kerjasama sementara.
Terdapat 2 poin utama yang menunjukkan bahwa penerapan whole of government belum optimal, yaitu adanya inkonsistensi kebijakan atau peraturan, serta tidak optimalnya pengawasan dan penegakan sanksi. Sedangkan, jika dilihat dari sisi layanan publik, pemerintah telah membuat regulasi yang jelas terhadap aturan larangan mudik. Pengoptimalan sosialisasi yang diberikan secara berkala mengenai informasi larangan mudik. Selanjutnya, memberikan pelayanan pada penjagaan posko mudik dan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terlibat pada posko maupun titik penyekatan. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, serta memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen bagi orang-orang tertentu yang boleh melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana aksi untuk perbaikan kualitas layanan publik tersebut adalah yang pertama, pembuatan kebijakan pengendalian aktivitas lokal atau aglomerasi. Yang kedua, sosialisasi secara luas tentang peraturan pengendalian melalui media massa dan online, dan bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah atau dinas terkait agar masyarakat lebih paham terhadap peraturan tersebut. Survei tingkat kepemahaman masyarakat perlu dilakukan guna mengambil tindakan lanjutan secara cepat dan efektif. Koordinasi antar instansi dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian transportasi dan memastikan sinkronisasi kebijakan. Penguatan penyekatan di jalan arteri, dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Lebih baik mudiknya batal daripada situasinya jadi fatal. Sampai jumpa lagi.